Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya pemuda adalah salah satu faktor penentu kemajuan negara. Dengan kata lain, pemuda adalah tulang punggung di dalam sebuah negara. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa pemuda adalah salah satu umat terbaik yang diturunkan di dunia ini. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Kuntum bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa man amana ahlul kitab lakana khairan lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, maka itu lebih baik dari mereka. Dan di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah sangat membanggakan kaum muda. Lalu, kriteria pemuda seperti apa yang kita cari? Tentunya bukan mereka yang pandai main TikTok, bukan juga mereka yang pandai dalam bernyanyi. Meskipun mereka fasih dan mahir dalam bernyanyi, belum tentu mereka bisa fasih dan mahir dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Lantas, pemuda seperti apa yang kita cari sebenarnya? Yang kita cari adalah mereka yang mampu mengikuti jejak langkah Nabi kita, mereka yang mampu menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, mereka yang mampu berpikir dengan berlandaskan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah, dan mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Mengapa yang kita cari yang demikian? Sudah jelas teman-teman. Negara kita, bangsa kita, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan kita sebagai penerus bangsa tidak mungkin hanya memajukan negara semata saja, tetapi juga pastinya memajukan negara yang sejalan dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, jika mengingat perjuangan dan pengorbanan para pendiri negara, akankah kita tidak malu kepada mereka yang berjuang mati-matian, yang mengorbankan nyawanya untuk meraih kemerdekaan hingga saat ini? Apakah kita tidak malu, teman-teman? Kita hanya berdiam diri, bahkan kita acuh terhadap masalah-masalah yang menimpa negeri ini. Bahkan kita tidak peduli ada oknum yang berusaha merusak kemerdekaan ini. Sudah seharusnya kita merasa malu, kita merasa bersalah. Tapi apa? Kita malah acuh, kita tidak peduli dengan semua itu. Bukankah tugas kita itu melanjutkan dan mempertahankan serta mengembangkan negara ini untuk lebih maju tentunya? Tapi kita malah tidak melakukan apa-apa, seakan tak peduli dengan nasib dan kemajuan bangsa ini. Kita harus bisa melanjutkan tongkat estafet untuk mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai teman-teman, kemerdekaan yang diraih dengan susah payah kembali jatuh ke tangan penjajah. Kita sudah didukung dengan teknologi yang mumpuni, kekayaan alam yang melimpah ruah. Seharusnya kita bisa mengembangkan negara ini. Teman-teman, kita tahu kan, negara kita masih terkategori negara yang berkembang. Mari kita bersama-sama memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan kekayaan yang ada untuk memajukan negara ini, menyusul negara-negara lain yang sudah berada di depan. Nah, untuk itu, mumpung kita masih muda, jalan kita masih panjang, dan kita masih mempunyai semangat juang yang tinggi, mari bersama-sama mengabdi untuk negeri ini dan tunjukkan kepada
kepada mereka bahwa kita mampu melanjutkan perjuangannya. Hadirin yang berbahagia, sudah semestinya kita mengantarkan negara dengan sejuta kekayaan alam ini menuju kemajuan, menyusul negara-negara lain yang sudah di depan dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan ajaran Islam yang ada. Dengan berbekal ilmu pengetahuan yang sudah kita kantongi pastinya, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa Allah akan memberikan naungannya kepada siapa saja yang mau tumbuh dan berkembang di dalam beribadah kepada Allah. Jika kita bisa mewujudkan negara yang lebih maju dari ini, maka insya Allah kita akan mendapat naungan dari Allah. Siapa sih yang gak mau naungan dari Allah? Di saat semuanya merasa kepanasan di padang mahsyar sana karena matahari yang sangat dekat jaraknya dengan kita akan merasa sejuk karena kita dinaungi oleh naungan Allah. Tentu kita semua mengharapkan itu, bukan? Pastinya. Untuk itu, sekali lagi marilah kita bangkit, kita tunjukkan bahwa kita mampu menjadi generasi penerus yang hebat. Kita mampu menjadi generasi penerus yang menjadi contoh untuk generasi mendatang yang mumpuni. Bibit-bibit unggul akan kita ciptakan untuk meneruskan perjuangan kita nantinya. Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu membawa negara ini lebih maju untuk membanggakan para pendiri negara yang sudah gugur. Tetap ingat kawan-kawan, kita harus selalu berpedoman juga kepada Al-Quran, karena bagaimanapun juga Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Tanamkan Al-Quran di hatimu, amalkan ilmumu, abdikan dirimu, niscaya surga di tanganmu. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.